Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih terlimpahkan kepada kita semua. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan yang telah ada dan menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang mungkin belum pernah kita rasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama ya, dengan Dr. Mustafa Abu Sa'ad dari kitab Al-Murahiq Al-Muz'ijun tentang kaifa yatahaddasul murahiq ma'a nafsihi. Apa yang dirasakan oleh anak-anak pada jiwanya, kemudian mereka berbicara dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau bahasa Jawanya, ya, yang dibatin anak-anak itu apa? Ketika anak-anak sudah mulai umur 14 atau mungkin dari 12 sampai nanti umur 21 tahun, ya. Yang ada dalam batinnya itu apa? Maka kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad, tis'atu hiwarat dzatiyah. Ada 3 batinan, ada 3 ucapan hati dari para anak muda. Ya, Dr. Mustafa Abu Sa'ad menggambarkan anak muda sebagaimana yang ada dalam gambar ini. Ya. Kalau kita lihat umurnya ya mungkin 17-an tahun, 18-an tahun begitu ya. Namun pada umumnya ini akan ada pada anak muda. Apakah semuanya ataukah tidak, maka tergantung situasi dan kondisi dan biasanya nanti sesuai dengan kasus per kasus. Ya. Baik, ini adalah 9 ucapan batin perkataan para anak muda di dalam dirinya. Yang pertama, hunaka ma yahulu baini wa baina walidi. Anak muda itu mengatakan di sana ada sesuatu yang membatasiku antara diriku dan orang tuaku. Sepertinya kok ada benteng. Sepertinya kok ada pelapis, ada tembok antara diriku dan kedua orang tuaku ya. La astati'u an unakisha umuri syakhsiyati ma'a walidi. Kok aku gak mampu ya untuk berdiskusi ya, masalah-masalah pribadiku dengan kedua orang tuaku ya. Ya. Kenapa? Akhafu an azkura liwalidi al-khoto'a alladhi irtakabtuhu ya. Aku takut kalau nanti lisanku ini kepleset gitu ya, kesleo, kemudian saya mengatakan sesuatu yang salah malahan, atau mungkin saya menyebutkan kesalahanku yang tidak diridhoi oleh kedua orang tuaku. Saya takut ya, kayak ada pembatas gitu. Asy'uru bi annani ibaun ala walidi. Aku merasa aku ini kayak menjadi beban deh bagi kedua orang tuaku. Ya.
Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini adalah perasaan pertama dari para anak muda kita. Ya, mereka merasa ada jarak antara dirinya dan kedua orang tuanya. Ya. Mereka takut kalau berbuat salah. Mereka takut kalau menyampaikan sesuatu yang salah. Mereka takut kalau ya dia merasa salah gitu ya. Dan takut kalau orang tuanya tahu kalau dia salah. Itu ada perasaan tersebut. Ya. Ya gimana cara eh, menghilangkan perasaan seperti ini? Maka salah satu solusinya adalah ya ketika anak bercerita, ya apapun ceritanya, salah ataupun benar, maka orang tua tidak banyak-banyak menceramainya. Ya, itu salah satu tekniknya. Tidak banyak-banyak diceramai. Ya, kalau cerita apa udah dengerin aja. Oh begitu ya, terus gimana? Oh gitu ya, nggak apa-apa. Bismillah, semoga besok lebih baik lagi. Itu bagi anak muda membuat bahagia. Ya, ada orang yang bisa menerima kesalahannya. Ya, bahwasanya itu suatu hal yang biasa, namanya juga manusia, apalagi masih anak-anak yang belum banyak pengalamannya, maka itu akan membuat dia nyaman. Ya, kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad, apabila kita ingin punya anak-anak yang bisa menceritakan semua rahasianya kepada kita, maka setiap hari berikan waktu 3 menit anak-anak untuk bercerita, dan orang tua hanya mendengar, tidak berkomentar apa-apa, artinya nggak nasehatin apa-apa. Apabila ini dibiasakan terus, ya dengan cerita apapun orang tua hanya mendengarkan, ya hanya berempati dan bersimpati, maka anak-anak akan menceritakan semua rahasianya kepada kita. Dan benteng ini lama-lama akan mulai hilang, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian sebagai catatan juga ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dekat dengan anak, maka jangan sampai kedekatan ini membuat mereka melakukan semua hal yang mereka mau terhadap kita. Artinya tetap jaga kehormatan diri, tetap jaga kewibawaan. Karena kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad juga, apabila orang tua sudah tidak punya kewibawaan di hadapan anak, maka dia tidak bisa didik lagi. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, Ustadz, kenapa anak saya sekarang sudah tidak mau dinasehati? Ya, kok kayaknya anak saya sudah resisten dengan nasihat gitu ya. Kalau obat itu antibiotik, ya diminum, dikasih dokter, diminum tapi tidak dihabiskan, lama-lama jadi resisten. Atau setiap sakit kasih antibiotik ya, dan itu akan menyebabkan resisten. Artinya nanti dikasih antibiotik dan tidak sembuh sakitnya. Ya. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kalau dari kecil nasihat terus, nanti ketika dewasa umur 7 tahunan, ya sudah mulai resisten. Kasih nasihat tidak mau dengar. Ya. Ini hampir sama dengan antibiotik. Ya. Tetap jaga kewibawaan. Kalau misalkan kita tiduran, kakinya menginjak ke kepala kita gitu, maka ya jangan mau. Ya, ibunya mungkin yang ampun deh, enggak boleh sama ayah, enggak boleh seperti itu. Ya, kalau anaknya sama bundanya enggak bagus juga enggak boleh, adik sama bunda enggak boleh seperti itu. Ya, itu akan menumbuhkan ada kewibawaan di hadapan orang tua, tetap ada benteng tapi ya enggak terlalu tebal gitu ya, dan rahasia-rahasia mereka tetap diceritakan kepada kita. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para anak muda, inna aba'ana yu'amilunana kama lau kunna atfalan. Bapak ibu kami, kenapa ya kok memperlakukanku seperti anak-anak? Ya. Badalan min muamalatina kasyubban kama nahnu fil haqiqah.
kenapa mereka tidak memperlakukan kami sebagai anak muda ya? Sebagaimana saat ini saya memang sudah dewasa gitu. Kenapa masih dianggap anak-anak? Ya. Itu dirasakan sama anak-anak muda kita yang sudah mulai dewasa, mulai balik ya, sampai nanti 21 tahun dan seterusnya, akan merasa kenapa saya masih dianggap anak-anak. Ya. Sedikit-sedikit dikasih tahu, sedikit-sedikit ditegur, sedikit-sedikit ya, begitu nasihat dan nasihat. Memang penting ya, tidak ada salahnya memberi nasihat, memberi arahan. Bahkan itu sesuatu yang diarahkan juga sama Dr. Mustafa Abu Sa'ad, tapi harus sesuai dosis. Jangan sampai anak itu lari. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda anak males dengerin, itu artinya dosisnya sudah kelebihan ya. Tapi kalau anak masih dengerin sama orang tuanya, perhatian ya, artinya dosisnya pas gitu. Itu penting sekali ya. Jadi anak-anak yang sudah dewasa ini tidak suka diperlakukan sebagaimana anak-anak kecil lagi. Sedikit-sedikit dibantu, sedikit-sedikit dikasih nasihat, diawasi terus ya. Baik, tidak suka dianggap masih anak-anak ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terus gimana Ustadz? Ya, tetap kita awasi, namun kita lebih ulur tali kekangnya begitu ya ayah bunda. Sebagaimana dulu pernah kita beri permisalan, kita sebagai yang kalau naik kuda itu joki ya, joki kuda ya, kudanya ada tali ya. Kalau mau larinya kenceng ya kita agak lepas, kayak dilepas gitu talinya, diulur gitu. Tapi ketika mau pelan ya dikekang ya gitu. Nah, saat anak-anak muda itu talinya agak diulur. Nah, begitu maksudnya. Tidak dilepas sekaligus tapi agak diulur. Ya, kita perhatikan ini positif atau negatif. Begitu seterusnya. Jadi kita sebagai orang tua perhatikan hal ini. Anak-anak 0 sampai 7, pra dewasa 7 sampai 14, kemudian sudah mulai agak dewasa lagi nanti 14 sampai 21 tahun menurut teori yang ada pada diri kami. Baik, kemudian yang ketiga, anak-anak ini mengatakan pada dirinya, ya ayyuhal aba wal ummahat, ayah, bunda, ya ayyuhal mujtama, wahai para masyarakat, nahnu akbar mimma ta'taqiduna. Kami ini sudah dewasa lebih dari yang Anda kira. Ayah bunda, saya sudah dewasa melebihi yang ayah bunda kira. Wahai para masyarakat, saya lebih dewasa daripada yang Anda kira. Ya, jadi seringkali kita sebagai orang tua ataupun masyarakat salah memperkirakan kemampuan ya dari anak-anak muda kita, padahal mereka lebih dewasa daripada yang kita bayangkan. Bahkan terkadang mereka lebih cerdas daripada perkiraan kita. Ya, sebagaimana sering juga disampaikan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad juga di video-video beliau. Ya, kita sebagai orang tua terkadang sering menganggap anak-anak itu lebih rendah daripada level yang sebenarnya. Ya, maka kita harus berhati-hati. Baik, kemudian yang nomor 4 di sini dikatakan walidayya la yudrikani annani akbar. Kedua orang tuaku kok nggak paham ya aku ini sudah dewasa. Wal fikratul lati tasayyatara alaihima annani lastu fi sinnin tasmahuli bi an uqarrira li nafsi ayya syai'in. Dan pemahaman kedua orang tuaku yang ada dalam kepala mereka, dalam pemahaman mereka, dalam hati mereka, bahwa aku ini belum cukup umur untuk memutuskan segala sesuatunya sendiri. Ya. Itu kadang dirasakan sama para anak muda. Ya. Masya Allah, saya jadi ingat dengan kedua orang tua saya ya.
dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kami ya. Dulu saat lulus SD ya, kita tidak punya sepeda motor sama sekali. Saat lulus SD itu juga tidak punya TV di rumah, alhamdulillah. Lulus SMP ya, bapak ibu tidak ngerti harus menyekolahkan saya di mana ya. Ya akhirnya ada teman saya atau bapak ibu itu mengatakan, ya kamu pengen jadi apa, udah dipilih gitu. Kemudian daftar di mana, ya sudah sendiri. Wallah. Ya akhirnya saat itu dari Klaten ya ada teman yang mau daftar di Gunung Kidul, bagus di sana katanya. Dan ada yang siap nganterin dengan kendaraan mereka. Semoga Allah membalas semua jasa orang-orang yang telah berbuat baik pada diri saya pribadi gitu ya. Diantar dari Klaten ke Gunung Kidul 2 jam naik motor ya, sampai kaki bisa kesemutan gitu. Pendaftaran di SMK saya pengennya di IT ya, di komputer. Tapi ternyata ada persyaratan kalau di komputer harus beli komputer 2 juta rupiah atau 3 juta, saya lupa itu. Saya telepon bapak ibu, Pak Bu ini kalau di komputer harus beli komputer gimana ya. Bapak ibu bisa nggak beliin saya 2 juta atau 3 juta. Ya ternyata bapak ibu mengatakan, wah kalau 2 juta 3 juta kayaknya nggak bisa gitu. Ya sudah akhirnya saya masuk ke listrik, itu pun keputusan saya sendiri ya. Masuk di instalasi listrik ya, kelistrikan. Ya bapak ibu ndak ikut campur dalam hal itu. Wes terserah ya. Mau masuk apa, mau otomotif apa listrik atau apa ya. Ya ikut alur pikiran saya sendiri, masuk listrik. Udah habis listrik ya, saya ternyata lulus dari SMK. Mau kemana udah bapak ibu serahkan ya, terserah mau kemana. Akhirnya saya memutuskan pengen jadi TKI di Malaysia gitu ya bunda ya. TKI di Malaysia udah daftar ya, uangnya sudah dikasih. Kemudian setelah itu ternyata ada tawaran dari guru IT dulu, Ratno mau kemana lulus gitu ya. Wah mau jadi TKI pak ya, di Kayu Lapis Malaysia. Wah ikut saya aja Ratno, ini ada temen, ada inkubator ya, di IT jadi programmer, Java programming gitu ya. Akhirnya baru itu ibu itu mengatakan, kalau saya sih pengennya kamu di sini aja ya. Akhirnya ya udah dibeliin laptop yang bisa berumur sampai kurang lebih 11 tahun ketika itu, saya hitung dari beli itu, masya Allah mungkin itu keberkahan ya, saya udah belinya ngutang gitu. Masya Allah 11 tahun ya, sampai rusak saya bawa ke kantor servis Jogja sini ya. Setelah saya di Madinah ketika itu, di vonis ini rusak motherboardnya ini mas ya, harus diganti 2 juta rupiah kalau mau ganti. Saya enggak usah pak, saya bawa pulang aja ya. Saya minta doa sama ibu itu, Bu ini komputernya rusak, kalau mau bener diganti 2 juta rupiah, didoain aja Bu semoga aja kembali nyala lagi gitu ya. Dan masya Allah ya, berkahnya doa ibu mungkin ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itu bisa nyala lagi sampai saya lulus, bisa sampai beli komputer lagi baru mati komputernya itu ya. Sampai lulus SMK dulu pernah saya pakai kerja di Bias itu, masya Allah luar biasa ya. Artinya ya saya alhamdulillah bersyukur kepada bapak ibu yang tidak terlalu mengekang dengan pilihan-pilihan itu. Bahkan ketika saya sudah bekerja menjadi programmer, mau mondok ya, ibu ya kalau itu memang cita-citamu ya enggak apa-apa, bismillah ya, jalan ya. Saya bersyukur sekali dengan apa yang Allah anugerahkan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut dan menganugerahkan kepada ayah bunda semua jalan kehidupan yang membuat kita banyak bersyukur kepadanya. Baik. Nah, ini kadang
dipikirkan oleh sebagian orang tuaku terlalu mengekang aku nggak boleh memutuskan apa-apa sendiri. Nah, ini bermasalah bagi anak-anak terutama yang laki-laki, karena laki-laki itu nanti akan jadi pemimpin, ya dia harus belajar memutuskan perkara dan yang semisalnya. Maka sejak kecil kalau kamu pengennya apa, ya maka tinggal didiskusikan aja. Kalau kita kurang cocok misalkan, apa nggak lebih bagus ini aja misalkan. Ya, tapi kalau sudah anak memutuskan, sudah dewasa, ya kita dukung. Ya, di situ biasanya dia akan lebih maju. Tapi sekali lagi ini kembali kepada pilihan ayah bunda menjadi orang tua yang seperti apa. Baik, ini yang keempat yang dirasakan para anak muda. Baik, kemudian yang kelima, nuridu al-hurriyata ma'a taujihil akharina lana. Kami ini anak muda pengen kebebasan. Namun kita juga pengen diarahkan sama orang lain. Ya. Kami pengen diarahkan sama orang lain. Kenapa kok pengen diarahkan sama orang lain? Ya, karena anak-anak muda ini biasanya mereka pikirannya belum panjang. Pikirannya masih pendek. Ya. Belum bisa panjang mikirin masa depan nanti kayak gimana. Dari setiap perbuatan yang dilakukan, mereka juga belum paham akibat-akibatnya. Maka mereka pengen tahu itu sebenarnya. Kenapa ya kok saya harus begini? Jadi pertanyaan kenapa itu sudah muncul di usia remaja. Nah, kalau ketemu sama orang yang bisa mengarahkan itu, maka bagus sekali. Dan saya benar-benar ingat dengan materi yang pernah kita sampaikan juga ketika ketika Nabi SAW ditanya sama atau dimintai izin oleh seorang anak muda untuk berbuat zina. Nabi SAW sampai bertanya 5 kali. Nah, apa kamu rela kalau itu terjadi pada ibumu? Nah, apa kamu rela kalau itu terjadi pada anakmu? Nah, apa kamu rela ya kalau itu terjadi pada saudarimu? Nah, apa kamu rela terjadi pada bibi dari jalur ayahmu? Apa kamu rela itu terjadi pada bibi dari jalur ibumu? Kenapa Nabi bertanya itu? Ya biar semakin panjang pikirannya. Karena dia belum ngerti akibat-akibatnya. Enggak kepikiran kalau saya kalau melakukan zina ya sudah terpuaskan saya. Ya. Tapi tidak mikir gimana perasaan bapaknya anak itu, ibunya gimana, anak-anaknya gimana, ya saudaranya gimana, ya orang-orang yang ada di sekitar wanita yang dijadikan sebagai korban perzinaan tidak dirasakan sama anak itu. Maka perlu untuk diarahkan. Ya. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam. Ya. Baik, yang keenam dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Kata anak muda dalam hatinya, nawaddu lau nu'amal kama yu'amal al-kubbar. Ya, kami ini pengen diperlakukan sebagaimana orang-orang yang tua. Ya, mungkin maksudnya dihormati atau mungkin dihargai atau mungkin diberikan simpati begitu ya. Ya. Wa fil waqti nafsihi nawaddu al-ihtifadha bi alaqatin wasiqatin ma'a usarina. Dan pada waktu bersamaan kami juga ingin punya hubungan kuat dengan keluarga kami. Ya. Punya hubungan kuat dengan keluarga kami. Kami ingin diperlakukan sebagaimana orang tua dan kami juga ingin punya hubungan kuat dengan keluarga kami. Itu kata anak muda itu. Ya, saya jadi ingat dengan Nabi SAW bersama dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya,
Sebagaimana sering kita ceritakan juga di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasanya apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Fatimah, apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah berdiri menyambut Nabi, memegang tangan Nabi, kemudian menciumnya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan tempat duduk oleh Fatimah, ya, di mana tadinya diduduki oleh Fatimah itu. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika Fatimah datang ke rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut Fatimah, memegang tangannya Fatimah, kemudian Nabi yang nyium tangannya Fatimah itu. Plus ngasih tempat duduknya Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Gimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bisa memperlakukan anak-anaknya sebagaimana orang tua, tetap dihormati gitu ya. Kalau kita bisa menjalin hubungannya seperti ini ayah bunda, saya yakin hubungan dengan anak itu akan kuat sekali. Makanya tidak salah kalau Fatimah radhiyallahu anha sangat sedih sekali ketika ayahnya mau wafat. Ya, sangat sedih sekali. Dan setelah itu 6 bulan berikutnya Fatimah radhiyallahu anha ikut wafat. Ya. Kalau tidak salah ingat, sebentar sekali jaraknya dengan wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Usianya masih muda. Ya. Fatimah radhiyallahu anha. Namun ya sekali lagi, yang namanya anak berbeda-beda, ya, yang kita baca riwayatnya Fatimah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih punya anak, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, Zainab, beda-beda masing-masing begitu ya. Masing-masingnya berbeda. Jadi ya tidak apa-apa, setiap anak berbeda, kita perlakukan berbeda. Tapi yang jelas ada anak yang pengen diperlakukan sebagaimana orang tua, dihormati, dihargai, disayangi, diberikan empati, diberikan simpati, dan yang semisalnya. Baik. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh kata para anak muda ini, innana la natlubu illa ma huwa ma'qulun. Kami ini tidak meminta kok kepada kedua orang tua kami kecuali ya yang masuk akal gitu ya. Kami hanya meminta sesuatu yang masuk akal. Apa itu? Al-istiqlal, thummal istiqlal, thummal istiqlal. Ya, kemerdekaan, kemerdekaan, dan kemerdekaan. Ya. Baik, ini juga sesuatu yang diharapkan oleh beberapa anak muda bisa bebas. Namun sekali lagi kita memberi catatan bahwa bebasnya ya, anak muda di sini bukan berarti kemudian kita berikan harapan mereka, ya. Namun tetap kita arahkan, tetap kita bimbing. Ya, kita ulur sedikit tali kekangnya. Kalau ada salah, ya kita belokkan. Kalau ada benar, ya maka kita kuatkan lagi. Ya kalau sudah benar, ulurnya kita semakin ulur. Kalau salah, kita agak kakang sedikit. Ya seperti itu permisalannya. Ya. Namun sekali lagi bahwa mereka anak muda pengen untuk menjadi anak-anak yang merdeka. Baik, kemudian yang nomor berikutnya, nomor 8. Dikatakan di sini adzuhuru amamal akharin bimadharin atau bimadharil mustaqbal ahamu fi nadharina minal istiqlali nafsihi. Ya. Bisa tampil di hadapan orang lain dengan visi masa depan itu lebih penting daripada kemerdekaan itu sendiri. Ya, jadi kalau sesuai urutan, ya dia pengen tampil ya dengan masa depan yang lebih baik. Ya, masa depan lebih baik, masa depan lebih baik. Itu lebih penting daripada kemerdekaan itu sendiri. Baik, intinya dia pengen terlihat baik lah di hadapan orang.
pengen terlihat sukses di hadapan orang, dan itu adalah sebuah perasaan yang hendaknya tetap kita jaga dan terus kita tumbuhkan pada diri anak. Tidak masalah apabila anak-anak di masa ini ketika melakukan sebuah tindakan, dia melakukannya bukan karena keikhlasan, ya. Karena ya tidak mungkin juga kita melakukan segala sesuatu langsung ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa. Tapi pada umumnya tidak bisa. Sebagaimana kita melakukan sebuah tindakan-tindakan, kalau ditanya apakah sudah ikhlas, ya, apakah benar-benar karena Allah, susah kita untuk mengatakan itu. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya Ahmad, hal tatlubul ilma liwajhillah, wahai Ahmad, apakah Anda mencari ilmu ini, mencari hadis-hadis ini karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al ikhlasu azizun, ya. Ikhlas itu adalah sesuatu yang berat. Walakin Allah yuhabbibuni hadza. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat aku cinta dengan hal ini saja. Jadi kalau saya menggaransi saya ikhlas, tidak bisa. Ya, itu berat. Tapi ini sesuatu yang aku cintai. Ya, saya suka di sini, ya sudah, saya lakukan ini. Ya. Itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak kadang pengen tampil yang baik di hadapan orang-orang, kadang melakukan sebuah tindakan karena orang lain, ya tidak ada masalah gitu ya untuk awal-awal, karena tidak mungkin kita melakukan sebuah amal perbuatan langsung ikhlas dari awal. Mesti ya kita awalnya pengen hal-hal yang sifatnya instan, pahala-pahala yang sifatnya instan. Terus kita motivasi untuk berbuat kebaikan, ya. Kemudian nanti sambil berjalan kita terus motivasi untuk mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-9, ya. Yang terakhir dari perkataan para anak muda terhadap dirinya sendiri, yang ke-9 adalah alladzi yuhayyiruna huwa adamu ma'rifati asbabin wa mubarriratil a'mal wa taujihat allati yutlabu minnal qiyamu biha. Ini seru ini nomor 9 ya. Yang membuat kami bingung adalah kami itu tidak tahu sebab-sebab sebuah kejadian dan efek-efek dari sebuah tindakan. Itu anak muda tidak tahu. Dan pernah disampaikan juga di buku yang lain, yaitu Kaifa Turabbi Abna'aka, karakter anak muda. Ya. Mereka benar-benar tidak paham sesuatu itu terjadi sebabnya apa, dan kalau saya melakukan ini nanti terjadinya seperti apa, tidak paham. Ya. Itu benar-benar membuat anak muda bingung. Ya. Makanya belajar sebab dan belajar akibat ini sesuatu yang sangat menarik bagi anak muda gitu ya. Sesuatu yang menarik. Dan tugas orang tua ngajarin ini. Nak, kalau kamu begini, ya nanti akibatnya akan begini. Nak, kalau kamu malas-malasan terus, tidur-tiduran terus di kamar, ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nanti tapi ada akibatnya. Akan ada efeknya. Efeknya apa? Ya akan begini dan begini. Kalau mau bukti, besok kita pergi ke lapangan, melihat keadaan orang-orang. Kita wawancara sama mereka. Pak, kenapa sih Bapak menjadi seperti ini? Ya. Itu akan membuat isi di kepala anak muda kita tentang akibat dari sebuah perbuatan dia. Ya, nak, kalau kamu nggak hati-hati naik kendaraan, bisa bahaya. Ya, nanti bisa kecelakaan, patah tulang. Ya, besok kita coba ya ke ke IGD misalkan, ya kita tunggu di sana. Ya, kalau ada kejadian
Kita tanya, Pak, kenapa sebabnya? Ya, biar mereka belajar sendiri akibat dari sebuah tindakan. Begitu juga sebab-sebab. Ya, kita juga terkadang perlu mengajari sebab-sebab. Dek, kalau kamu pengen menjadi seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah ini, dan ini. Ya, itu kalau anaknya sudah muda, sudah dewasa, akalnya sudah mulai dapat, sudah lebih dari tamyiz gitu ya. 10, 11, 12, biasanya sih ya 16, 17-an, 18 itu sudah mulai bisa. Tapi kalau memang dari sejak kecil dia sudah bertanya ini sebab dan akibat, ya kita berikan stimulus-stimulus ke sana. Ya, bahwasanya kalau kamu pengen seperti ini, ya maka langkahnya 1, 2, 3, 4, begitu juga seterusnya. Itu senang sekali anak muda. Ya, sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Dan kalau nggak tahu, mereka bingung ya. Alladzi yuhayyiruna huwa adam ma'rifati asbabin wa mubarrirat al-a'mal. Kita nggak tahu apa sebab sebuah kejadian dan apa akibat sebuah dari tindakan. Ya, itu benar-benar tidak diketahui oleh para anak muda. Ya, baik. Kita sudah tahu apa yang dibingungkan, kita sudah tahu apa yang menjadi solusinya. Kemudian wat taujihat allati yutlabu minal qiyamu biha. Kita ndak dapat itu arahan-arahan dari orang tua ataupun dari orang lain. Kita ini harusnya melakukan apa? Ya, saya harus melakukan apa? Saya ndak paham. Itu yang bingung bagi saya gitu ya. Makanya bagus sekali kalau anak-anak ada apa namanya, ada dosen pembimbing ya. Kalau kita kuliah kan ada dosen pembimbing akademik ya. Itu salah satu tujuannya ya untuk memberikan arahan-arahan seperti ini. Kalau kamu pengen lulus di 2 tahun ini mas, ya nih tugas yang kamu lakukan, baca kitab ini, baca buku ini. Ya kalau kamu seperti ini mas, maka begini dan begini ya. Itu sesuatu yang menarik bagi mahasiswa ketika itu ya. Dan mahasiswa itu kan umurnya sudah 19-an tahun kurang lebih. Memang penting sekali bisa memberikan fasilitas untuk anak muda berkaitan dengan sebab-sebab sesuatu dan akibat-akibat dari sesuatu. Wallahu taala alam bisawab ya. Ini adalah yang dipikirkan para anak muda, ayah bunda, dan Dr. Mustafa Abu Sa'ad mengatakan ya, ayuhal aba hakadha yufakiru abnaukum afala taqilun. Inilah beberapa hal yang dipikirkan sama anak-anak muda kalian ya, anak-anak muda Anda. Apakah Anda tidak mau berpikir? Ya. Apakah Anda tidak mau memikirkannya? Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.